Berjalan-jalan di ibu kota negara baru kawasan Sepaku Penajam Pasir Utara tidak lengkap jika tidak mengunjungi air terjun Tembinus. Menikmati suasana hutan asri ditambah gemercik air di antara bebatuan purba menjadi salah satu daya tarik di lokasi wisata ini. Air terjun Tembinus atau dikenal dengan istilah Niagara Tembinus bisa menjadi rekomendasi wisata ibu kota negara baru nantinya. Terletak di kawasan areal PT ICI Inhutani Manunggal, Kecamatan Sepaku, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, air terjun Tembinus menyajikan suasana hutan yang asri, ditambah gemercik air di antara bebatuan purba. Hal itulah yang menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi air terjun Tembinus. Akses menuju air terjun ini hanya 3 jam dari kota Balikpapan menggunakan transportasi darat melalui Jalan Soekarno-Hatta kilometer 38 Samboja, Kutai Kartanegara. Anda akan melewati jalan bebatuan di kawasan areal PT ICI dan akan sampai di jembatan kayu yang adalah pintu masuk kawasan hutan. Setelah itu butuh 500 meter lagi dengan berjalan kaki di kawasan hutan untuk sampai di titik air terjun Tembinus. Namun perjalanan panjang Anda akan terbayarkan ketika sudah sampai di tempat ini. Selain menikmati suasana hutan yang asri dengan ditemani kicauan burung dan gemercik air, Anda juga bisa mandi menikmati kesegaran air terjun Tembinus. Air terjun Tembinus sempat viral di media sosial pada pertengahan tahun 2019 lalu. Namun kini lokasi ini seperti tidak terawat. Banyak dari pengunjung tidak mengindahkan untuk menjaga kebersihan dan keasrian lokasi air terjun. Bebatuan purba yang ada di lokasi tampak dicoret dengan cara dipahat beragam lukisan oleh ulah wisatawan yang tidak bertanggung jawab. Namun tidak sedikit para pengunjung yang mengakui keindahan alam yang disuguhkan air terjun Tembinus. Spot wisata unik bernama Goa Tapak Raja. Wow, kira-kira seperti apa ya? Kita simak bersama liputannya. Inilah Goa Tapak Raja yang terletak di Desa Wonosari, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Goa Tapak Raja ini pertama kali ditemukan oleh masyarakat pada tahun 1995 silam dan sempat terbengkalai hingga akhirnya terlupakan. Namun pada bulan Mei 2022 lalu, pemerintah daerah setempat akhirnya resmi menjadikan Goa Tapak Raja ini sebagai salah satu destinasi wisata andalan di sekitar kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Untuk berkunjung
berkunjung ke tempat ini, pengunjung hanya perlu membayar biaya parkir kendaraan senilai Rp5.000 untuk roda 2 dan Rp8.000 untuk roda 4. Pesona yang dimiliki Goa Tapak Raja ini menawarkan keindahan dari berbagai macam bentuk unik skalatit yang terhampar di hampir seluruh sisi bagian goa. Bahkan di antara ribuan skalatit yang terbentuk secara alami ini, ada salah satu skalatit yang menyerupai bentuk tapak kaki manusia. Sejak goa ini dibuka untuk umum sebagai salah satu destinasi wisata, ternyata langsung dipadati oleh para pengunjung. Menurutnya, Goa Tapak Raja ini cukup unik. Goa ini memiliki nilai sejarah yang luar biasa karena merupakan salah satu peninggalan leluhur suku adat Dayak Pasir sejak ratusan tahun silam. Selain itu, Goa Tapak Raja ini juga dinilai merupakan salah satu spot wisata yang benar-benar masih terjaga keasliannya, sehingga perlu untuk dijaga dan dikembangkan karena memiliki potensi wisata yang luar biasa. Sejarah dari nama Goa Tapak Raja ini berasal dari ditemukannya skalatit yang berbentuk tapak kaki manusia. Selain itu, berdasarkan cerita para tetua adat, goa ini dulu merupakan tempat yang digunakan oleh para tetua adat suku Dayak Pasir untuk bertapa dan melakukan ritual keagamaan. Nah, bagaimana pemirsa? Anda tertarik melihat lebih dekat Goa Tapak Raja ini? Jika Anda sedang berkunjung ke Kaltim, sepertinya perlu nih menjadikan Goa Tapak Raja ini sebagai salah satu destinasi wisata. Walaupun ini bukan tempat wisata, tapi di tempat ini kita bisa camping, menikmati suasana hutan, dan udara yang masih murni. Dan itu baik untuk kesehatan tubuh, juga mental. Sayangnya glamping di kabin-kabin ini belum boleh untuk umum. Kabin-kabin glamping ini saat ini masih digunakan oleh presiden, menteri, dan juga pejabat lainnya. Ketika berkunjung, para investor juga bisa menginap di sini ketika survei lokasi. Inilah tempat glamping pertama di Kaltim, bertempat dekat dengan kawasan inti, pusat pemerintahan IKN Nusantara. Berjumlah 18 kabin, mungkin bisa ditambah kalau nanti dibuka untuk umum.
pembuatan glamping ini masih tahap awal, masih banyak pembangunan yang dilaksanakan di sini. Seperti pembuatan toilet umum, amphitheater, viewing deck, ruang rapat, rumah pompa, dan lain sebagainya, seperti yang tergambar di desain rencana glamping yang sudah kami sampaikan di video awal tadi. Titik Nol Nusantara bukanlah tempat wisata tapi berupa monumen berbentuk balok setinggi 50 cm berwarna biru. Walaupun bukan tempat wisata, Titik Nol Nusantara tetap menjadi daya tarik sendiri. Titik Nol Nusantara menjadi spot favorit pengunjung untuk berfoto. Untuk menuju Monumen Titik Nol Nusantara, kita harus menuruni 52 anak tangga.
Selamat datang di Titik Nol Nusantara. Di sini juga disediakan stasiun pengisian listrik umum untuk keperluan kendaraan listrik.